Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pagi itu langit tampak mendung, seolah menyimpan rahasia yang sulit ditebak. Desa kecil tempat Hashim tinggal sudah lama diguncang berita-berita ganjil. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak kematian tak wajar yang menimpa warga. Ada yang mendadak dipatok ular berbisa di sawah. Ada yang jatuh dari motor padahal jalanan sepi. Bahkan ada seorang ibu yang meninggal begitu saja saat sedang menjemur pakaian. Kematian-kematian itu menyebarkan ketakutan, membuat banyak orang waspada dan tak berani keluar rumah. Hashim, seorang supir bus antar kota, sebenarnya tidak terlalu menghiraukan cerita-cerita itu. Baginya ajal sudah diatur Tuhan, tak bisa dihindari bila waktunya tiba. Namun diam-diam hatinya tetap sering merasa was-was. Terlebih ia beberapa kali mengalami kejadian aneh yang membuatnya percaya bahwa dirinya sedang dilindungi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu sore saat bus yang dikemudikan melaju di jalanan lintas yang padat, sebuah truk besar tiba-tiba memotong jalurnya. Bus oleng, roda depan hampir naik ke trotoar. Para penumpang menjerit, sebagian menutup mata karena merasa maut sudah di depan mata. Dalam kepanikan itu, Hashim merasa ada sebuah tangan kuat menggenggam lengannya dan mengarahkan setir. Anehnya, bus itu kembali lurus tanpa menabrak apapun. Hashim menoleh ke kanan, kiri, namun tak ada seorang pun di sebelahnya. Malamnya ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki berjubah gamis putih. Wajahnya teduh, sorot matanya menenangkan, dan suara bicaranya lembut. Lelaki itu berkata, "Jangan takut, selama engkau menjaga bacaan Qur'anmu, aku izinkan menjaga langkahmu." Sejak itu sosok berjubah putih itu selalu hadir dalam mimpinya, memberi peringatan jika ada bahaya. Bagi Hashim hal itu bukan sekedar bunga tidur. Ini benar-benar meyakini bahwa ada sesuatu yang menjaga dirinya. Karena itu pula, meski pekerjaannya berat dan menguras tenaga, ia berusaha tak pernah lalai membaca Al-Quran. Walau hanya 3 ayat setiap hari, ia selalu melakukannya dengan penuh hikmat. Kadang dibaca di musola terminal, kadang di rumah selepas maghrib, kadang di sela menunggu keberangkatan bus. Istrinya Atun sering melihat kebiasaan itu dengan rasa haru. Ia tahu suaminya bukan orang alim atau ustadz. Hashim hanyalah lelaki sederhana yang bekerja keras mencari nafkah. Namun ada satu hal yang selalu ia pegang teguh. Jangan pernah melewatkan sholat. Namun takdir tak bisa ditebak. Pada suatu malam selepas mengemudikan bus pulang dari kota, Hashim tiba-tiba mengeluh pusing. Tubuhnya panas, keringat bercucuran. Atun panik dan segera menyiapkan air hangat, serta mengompres kening suaminya. "Bang, apa perlu kita ke dokter?" tanya Atun cemas. Hashim menggeleng pelan. "Tidak usah Tun, aku hanya kecapean. Besok juga reda." Tapi sakit itu tak juga reda. Hari berganti, tubuhnya makin lemah. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur saja ia sulit. Anak-anak, Rima yang 7 tahun dan Adit yang berumur 5 tahun hanya bisa menangis melihat ayah mereka terbaring lemah. Meski sakit, Hashim tak pernah meninggalkan Al-Quran. Dengan tubuh gemetar, ia masih membuka mushaf yang sudah lusuh sampulnya. Suaranya lirih.
Ayat-ayat yang dibaca terdengar tersengal, namun tetap jelas. Atun sering menahan tangis melihat pemandangan itu. Suatu sore ketika matahari condong ke barat dan sinarnya menembus celah-celah jendela bambu rumah mereka, Hashim memanggil istrinya. "Tun," suaranya serak. "Iya bang." Atun mendekat, duduk di sisi ranjang sambil menggenggam tangan suaminya. "Jangan pernah lupa baca Quran, walau hanya 3 ayat. Ingat pesanku ini, itu benteng kita." Tatapan mata Hashim serius, seakan ia ingin menanamkan kalimat itu dalam-dalam di hati istrinya. Air mata Atun menetes. "Insya Allah bang, aku janji akan menjaganya." Hashim tersenyum tipis lalu menarik Al-Quran ke dadanya. Ia memeluk kitab itu erat-erat seakan tak ingin melepaskannya. Bibirnya terus berzikir menyebut asma Allah dengan penuh kesungguhan. Tak lama kemudian nafasnya mulai berat. Atun menatapnya dengan dada sesak. Ia tahu saat itu akan tiba meski hatinya menolak kenyataan. "Bang, jangan tinggalin aku bang," bisiknya sambil terisak. Namun Hashim tetap memeluk Al-Quran di dadanya, lalu dengan tenang menghembuskan napas terakhir. Wajahnya teduh seolah tertidur pulas tanpa ada raut kesakitan. Tangis pecah di ruangan sederhana itu. Atun meraung memeluk tubuh suaminya. Sementara kedua anak mereka ikut menangis ketakutan. Di luar rumah beberapa tetangga yang mendengar tangisan segera berdatangan. "Almarhum wafat dalam keadaan husnul khotimah," ujar Pak Akas, tetangga sekaligus imam musola yang kemudian memimpin doa. "Beruntung sekali wafat sambil memeluk Quran. Itu tanda baik, Tun. Tabahkan hatimu." Atun hanya bisa mengangguk meski hatinya hancur berkeping-keping. Kehilangan suami bukanlah hal mudah, apalagi Hashim bukan sekedar pasangan, tetapi juga tulang punggung keluarga. Namun di sela kesedihan itu, ia merasa ada kekuatan tak kasat mata yang menemaninya. Seolah pesan suaminya untuk tidak meninggalkan Quran menjadi janji yang harus ia jaga seumur hidup. Malam itu setelah jenazah Hashim dimandikan dan dikafani, Atun duduk di sudut rumah. Ia memandang mushaf Al-Quran yang masih tergeletak di atas bantal suaminya. Hatinya bergetar. Ia sadar kitab itu bukan sekedar bacaan, melainkan warisan paling berharga dari almarhum. "Bang, aku akan menjaganya," bisiknya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh isakan. Dan malam itu di balik duka yang dalam, janji itu pun lahir. Sebuah janji yang kelak akan menyelamatkannya dari bahaya yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah kepergian Hashim berjalan seperti mimpi buruk bagi Atun. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan hampa, seakan separuh jiwanya ikut pergi bersama suaminya. Suara batuk kecil Hashim, gurauan sederhana, bahkan bau keringatnya yang dulu menempel di bantal, kini hanya tersisa dalam ingatan. Namun Atun tak bisa larut dalam kesedihan terlalu lama. Dua anaknya, Rima dan Adit, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Rima yang baru berusia 7 tahun, itu harus masuk sekolah dasar. Sedangkan Adit yang berusia 5 tahun masih lincah bermain. Sering bertanya kapan ayah mereka pulang. Pertanyaan polos itu menusuk hati Atun setiap kali terdengar. "Bunda, ayah kemana? Kok belum pulang kerja?" tanya Adit suatu sore sambil duduk di pangkuan Atun. Atun terdiam, menahan air mata. Dengan suara serak ia menjawab, "Ayah sudah pulang nak, tapi pulangnya ke tempat Allah. Kita doakan ayah selalu bahagia di sana ya." Adit mengangguk, meski jelas ia belum benar-benar mengerti. Rima yang duduk di samping ibunya menunduk, matanya berkaca-kaca. Anak kecil itu lebih paham, meski belum siap menerima kenyataan pahit.
Sebagai seorang janda muda, Atun menghadapi kenyataan berat. Selama ini Hashimlah yang menjadi tulang punggung keluarga. Penghasilan sebagai supir bus memang tidak seberapa, tapi cukup untuk mengisi dapur, membayar sekolah, dan menabung sedikit demi sedikit. Kini semua beban itu berpindah ke pundaknya. Ia mencoba mencari pekerjaan. Beberapa kali Atun berjalan ke pasar, menanyakan apakah ada warung atau kios yang membutuhkan tenaga tambahan. Namun kebanyakan pemilik warung menolak dengan alasan sudah penuh. Ada juga yang menyarankan agar Atun bekerja keluar kota sebagai buruh. Tetapi siapa yang akan menjaga Rima dan Adit bila ia pergi? Atun berpikir untuk menitipkan anaknya ke ibunya di kampung. Namun ia tahu ibunya sudah renta. Tidak mungkin sanggup mengurus dua bocah yang masih butuh perhatian. Lagi pula ia tak ingin anak-anaknya merasa kehilangan dua orang sekaligus. Ayah yang meninggal dan ibu yang pergi merantau. Malam itu Atun duduk termenung di dapur. Lilin kecil menyala, menerangi wajahnya yang lelah. Dari balik kamar terdengar nafas teratur kedua anaknya yang sudah tertidur. Ia menunduk menatap kedua anaknya. Apa aku bisa lakukan? Pikirnya. Ingatan Atun melayang pada masa lalu. Dulu sebelum menikah ia pernah bekerja di pabrik garmen sebagai penjahit. Ia cukup terampil menggunakan mesin jahit. Bahkan beberapa kali mendapat pujian dari mandornya karena hasil jahitannya rapi. Namun setelah menikah dan punya anak, ia berhenti bekerja untuk fokus mengurus keluarga. Mesin jahit peninggalan lama masih tersimpan di gudang. Entah dalam keadaan bagaimana. Keesokan harinya, Atun memberanikan diri membuka gudang kecil di belakang rumah. Gudang itu berdebu, penuh sarang laba-laba dan tumpukan kardus bekas. Di sudut ia menemukan mesin jahit tua yang sudah lama tak tersentuh. Warnanya kusam, beberapa bagian berkarat, namun masih utuh. Dengan hati-hati, ia membersihkan mesin itu. Debu yang menempel ia lap, karat yang mengganggu ia kikis perlahan. Tangannya gemetar, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena ada harapan yang tumbuh dalam dirinya. Mungkin ini jalanku untuk bertahan, batinnya. Sore itu Atun mencoba mengayunkan pedal mesin jahit. Suaranya serak, namun masih bisa bergerak. Ia tersenyum kecil. Ada cahaya harapan dalam matanya yang sembab. Alhamdulillah masih bisa dipakai, bisiknya. Malamnya ia duduk bersama Rima. Nah, kalau besok ada teman atau tetangga yang bajunya sobek, bilang sama mereka kalau bunda bisa jahit. Kita coba cari rezeki dari sini. Rima mengangguk, wajahnya mulai ceria. Iya pun, aku akan kasih tahu Bu Yuni. Seragam sekolahnya sering sobek waktu main di halaman. Hari-hari berikutnya, Atun mulai membuka jasa jahit kecil-kecilan di rumah. Awalnya hanya beberapa tetangga yang menitipkan pakaian sobek. Ada yang meminta mengecilkan rok, mengganti resleting, atau menjahit baju anak-anak. Meski upahnya tidak seberapa, Atun tetap menerimanya dengan ikhlas. Tun, tolong jahitkan gamis saya ini ya. Jahitannya lepas di bagian lengan, ujar Bu Salamah, tetangga sebelah rumah. Baik Bu, nanti sore insya Allah sudah bisa diambil, jawab Atun sambil tersenyum. Kabar bahwa Atun membuka jasa jahit mulai menyebar ke kampung sekitar. Semakin banyak orang yang datang membawa pakaian untuk diperbaiki. Setiap malam, suara deru mesin jahit terdengar dari rumahnya, menemani Atun yang bekerja hingga larut. Rima kadang duduk di samping ibunya sambil belajar menulis. Sementara Adi tertidur di pangkuan. Meski lelah, Atun merasa ada kepuasan tersendiri. Ia bisa memberi makan anak-anaknya dengan hasil keringat sendiri. Ia bisa membayar biaya masuk sekolah Rima tanpa harus berhutang. Dan yang terpenting, ia merasa masih menjalankan pesan almarhum suaminya. Jangan pernah jauh dari Al-Quran.
Setiap selesai menjahit, meski hanya sebentar, ia selalu membuka musyaf lusuh yang dulu sering dipeluk Hashim. "Bang, lihatlah dari sana. Aku berusaha kuat demi anak-anak kita," bisiknya dalam hati setiap kali selesai membaca ayat-ayat suci itu. Namun tak semua orang merasa senang dengan kebangkitan Atun. Ada beberapa tetangga yang mencibir, menganggap Atun sok kuat, padahal seorang janda. "Lihat si Atun itu, baru juga ditinggal mati, sudah semangat buka usaha," kata seseorang di warung. Atun mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia memilih diam. Baginya menjaga harga diri dan keberlangsungan hidup anak-anak jauh lebih penting daripada menanggapi omongan orang. Hari-hari pun terus berjalan. Dari pagi hingga siang, Atun sibuk menjahit. Sore hari ia menyapu halaman, menjemur pakaian, lalu menyiapkan makan malam. Malamnya ia kembali duduk di depan mesin jahit ditemani bacaan Al-Quran selepas Isya. Kehidupan sederhana itu menjadi bukti bahwa seorang janda sekalipun bisa bertahan asalkan tekad dan doa tak pernah lepas dari genggaman. Dan di setiap langkahnya, Atun merasa ada sesuatu yang menjaga. Entah angin sepoi yang menenangkan atau bayangan samar yang membuatnya tidak merasa sendiri. Ia tak tahu bahwa sosok itu adalah Khodam yang pernah menjaga suaminya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, pesan suaminya harus dijaga dan hidup terus berjalan demi dua anak yang menjadi cahaya hatinya. Malam itu udara terasa pengap, langit gelap tanpa bulan. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar di kejauhan. Atun baru saja selesai menjahit pesanan seorang tetangga. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika ia menutup musyaf Al-Quran yang selalu dibacanya setelah Isya. Ia berjalan ke kamar menatap dua anaknya yang sudah terlelap. Rima tidur memeluk guling, sementara Adit meringkuk di sisi lain ranjang. Atun menarik selimut, memastikan keduanya hangat, lalu berbaring di lantai beralaskan tikar pandan. Kelelahan membuat matanya cepat terpejam. Namun di luar rumah, seseorang sedang mengendap. Bayangan hitam merayap dari belakang kebun pisang, menyelinap ke arah jendela kayu rumah Atun. Orang itu adalah Rohmat, tetangga yang tinggal tak jauh dari sana. Sejak kepergian Hashim, ia menaruh prasangka bahwa Atun menyimpan sejumlah uang peninggalan suaminya. Baginya seorang janda yang tetap bisa menghidupi anak-anak tentu punya simpanan. Pasti ada uangnya, kalau tidak mana mungkin bisa bertahan hidup. Gumam Rohmat, matanya menyala penuh nafsu. Dengan cekatan ia mencongkel jendela belakang menggunakan linggis kecil. Kayu lapuk itu tak butuh waktu lama untuk terbuka. Rohmat masuk perlahan, menahan nafas agar tak menimbulkan suara. Rumah Atun memang sederhana. Ruang tamu langsung tersambung ke kamar. Cahaya redup dari lampu minyak memberi bayangan samar di dinding. Rohmat berjalan pelan, langkahnya nyaris tak bersuara. Ia tahu letak kamar Atun karena sering melihat dari luar ketika pintu terbuka. Dalam hatinya ia merasa bersalah, tetapi wajah anak-anaknya yang kelaparan seolah mendorongnya untuk terus maju. Ketika ia hampir sampai di depan kamar, tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Udara mendadak dingin menusuk, seolah ada sosok tak kasat mata mengawasinya. Rohmat menoleh ke kiri dan kanan, namun tak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, lalu melangkah lagi. Ia melihat Atun tertidur di lantai, sementara kedua anaknya terlelap di ranjang. Hatinya berdebar kencang. Dengan perlahan ia menunduk, hendak meraih tas kecil di dekat bantal Atun. Rohmat tahu tas itu sering dipakai Atun ke pasar. Ia yakin disitulah uang disimpan. Namun tepat saat tangannya hendak menyentuh tas, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Sebuah tangan tua kurus tapi kokoh menepuk pundaknya dari belakang. "Sedang apa kau di sini?" Suaranya berat dan dalam, menggema. Rohman terperanjat. Ia menoleh cepat dan di hadapannya berdiri seorang kakek-kakek berjubah putih. Wajahnya teduh namun sorot matanya tajam, seolah mampu menembus isi hati. Janggut putihnya menjuntai, auranya memancarkan kewibawaan. Rohman terdiam, lidahnya keluh. Tubuhnya gemetar hebat. Aku. Tapi sebelum sempat melanjutkan, pandangannya berkunang-kunang. Dalam sekejap tubuhnya terhuyung, lalu terjatuh. Namun anehnya, ia tidak menimpa lantai kamar Atun. Saat matanya terpejam, ia merasa tubuhnya terangkat, seperti dihempaskan angin yang sangat kuat. Ketika Rohmat membuka mata, cahaya terang menyilaukan pandangannya. Ia menatap sekeliling dengan bingung. Burung-burung berkicau, matahari sudah tinggi. Ia sedang berbaring di tanah lapang, tepat di halaman rumahnya sendiri. Bagaimana aku bisa di sini? Ia segera duduk kaget mendapati pakaian yang dipakainya basah oleh embun. Kepalanya pening, tubuhnya lemas. Malam sebelumnya berkelebat kembali di pikirannya. Ia membobol rumah Atun, masuk ke kamar. Lalu sosok kakek berjubah putih. Rohmat bergidik, ia meraba pundaknya. Masih terasa dingin di tempat tangan tua itu menepuknya. Bukan mimpi, bisiknya dengan wajah pucat. Di sisi lain, Atun sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi malam itu. Ia tidur nyenyak hingga pagi. Seperti biasa, ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan air wudhu dan sarapan sederhana. Kedua anaknya masih meringkuk di kasur. Ketika hendak menyapu ruang tamu, Atun tertegun. Jendela belakang rumahnya terbuka lebar. Engselnya rusak. Ia mendekat dengan kening berkerut. "Loh, kenapa bisa begini? Padahal semalam sudah kukunci." Hatinya sedikit cemas, tapi tak ada barang yang hilang. Tasnya masih di samping bantal. Uang hasil menjahit kemarin masih utuh. Ia menghela nafas lega. Mungkin angin kencang, pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun jauh di lubuk hati, Atun merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Rohmat sepanjang hari gelisah. Ia duduk di teras rumahnya, matanya kosong. Istrinya Sari sempat bertanya, kenapa ia tampak linglung. Tapi Rohmat hanya menggeleng. Bayangan kakek berjubah putih itu terus menghantui pikirannya. Semakin ia ingat, semakin ia yakin bahwa sosok itu bukan manusia biasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuatnya tiba-tiba pingsan lalu bangun di luar rumah? Apa itu penjaga Atun? Batinnya dengan rasa takut bercampur iri. Rohmat tak bisa melupakan tatapan mata sang kakek, tajam, menusuk, seakan memperingatkannya. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan gaib yang menjaga Atun dan anak-anaknya. Sementara itu, Atun menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa semalam ada tetangganya yang nyaris mencelakai dirinya. Yang ia tahu hanyalah satu, ia masih harus terus bekerja, menjahit dan membesarkan anak-anak. Namun tanpa disadari, sejak malam itu ada rasa aman yang kadang hadir tanpa alasan. Ketika ia menjahit hingga larut, ia sering merasa ada hembusan angin lembut dari jendela. Meski udara luar pengap, saat ia membaca Al-Quran, cahaya lampu minyak seolah berpendar lebih terang. Atun tidak mengerti bahwa semua itu adalah perlindungan. Perlindungan dari sosok kakek berjubah putih yang dulu menjaga suaminya. Sosok yang kini meneruskan tugasnya menjaga Atun. Rohmat duduk termenung di teras rumah kayu yang sudah rapuh. Sinar matahari sore menyusup melalui celah-celah dinding.
memperlihatkan betapa sederhana hidup mereka. Suara anak-anaknya yang 5 orang bermain di halaman terdengar gaduh. Ada yang berebut layangan putus, ada pula yang menangis karena kaos kakinya sobek. Rohmat menutup wajah dengan kedua tangannya. Dadanya sesak. Sejak ia di PHK dari pabrik tekstil di kota, hidupnya berantakan. Tabungan habis hanya dalam beberapa bulan. Beras sering menipis, lauk hanya tempe atau sambal garam. Kadang-kadang ia harus berhutang ke warung Bu Arti, meski dengan rasa malu. Di dalam rumah, Sari, istrinya, berdiri sambil bertolak pinggang. Suaranya terdengar keras. "Mas, sampai kapan kita begini terus? Anak-anak tiap hari makan seadanya. Uang sekolah Suli saja belum kebayar. Kamu kerja apa kayak sekarang? Tiap hari cuma melamun di teras." Rohmat menunduk, enggan membalas. Hatinya sakit, tapi apa daya? Ia memang tidak punya pekerjaan tetap. "Aku sudah cari, Ri, ke pasar, ke bengkel, semua penuh. Orang-orang juga lagi susah." Sari mendengus, matanya berapi-api. "Kalau begitu, jangan diam saja. Cari cara lain. Apa kamu tega lihat anak-anak kelaparan?" Kalimat itu menancap di hati Rohmat. Ia tahu istrinya juga frustasi, tapi cara bicaranya membuat dadanya semakin panas. Malam itu setelah ribut sebentar, Rohmat keluar rumah berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan setapak desa. Bayangan kejadian semalam muncul kembali. Ia ingat bagaimana ia nekat masuk ke rumah Atun, berharap mendapatkan sedikit uang. Namun rencananya berantakan. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sosok kakek berjubah putih itu membuatnya pingsan dan tiba-tiba terlempar keluar rumah. Sampai kini ia masih merinding jika mengingatnya. Tapi rasa malu karena gagal ditambah kebutuhan hidup yang mendesak membuat pikirannya semakin gelap. Kalau dengan cara biasa tidak bisa, mungkin harus pakai cara lain. Beberapa hari kemudian, Rohmat mendengar kabar dari seorang kawan lama tentang seorang dukun di desa seberang yang dikenal ampuh. Konon banyak orang yang tiba-tiba kaya raya setelah mendatanginya. Ada yang bisa membeli sawah dalam waktu singkat. Ada pula yang mendirikan warung besar, padahal sebelumnya tak punya apa-apa. Awalnya Rohmat ragu, tapi setiap kali pulang ke rumah, ia hanya disuguhi wajah muram Sari dan tangisan anak-anak yang meminta jajan. Kebutuhan semakin menekan, sementara harapan semakin kabur. Akhirnya ia memutuskan mencoba peruntungan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu ia berjalan ke desa seberang. Jalan setapak sepi, hanya angin yang menemaninya. Ia mengikuti petunjuk kawannya, masuk ke jalan kecil di dekat pohon beringin tua. Lalu lurus hingga menemukan rumah dengan pagar bambu miring. Di sanalah ia bertemu dengan sosok dukun yang disebut orang-orang. Rumah itu suram, lampu minyak redup menggantung di sudut ruangan. Bau dupa menusuk hidung, bercampur aroma anyir yang tidak jelas asalnya. Seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar usang. Rambutnya putih kusut, matanya cekung tapi tajam. Kulitnya keriput seperti kulit ular. "Siapa kau?" Lelaki itu, suaranya serak namun dalam. Rohmat menunduk hormat. "Saya Rohmat, Mbah. Saya butuh pertolongan. Saya ingin buka usaha, tapi tidak punya modal. Tolong saya, Mbah." Dukun itu terdiam beberapa saat, seolah menimbang, lalu ia terkekeh pelan. Suara tawanya membuat bulu kuduk berdiri. "Kalau kau ingin kaya, itu mudah. Tapi semua ada syaratnya." "Apa saja, Mbah? Saya rela asal anak-anak saya bisa makan, bisa sekolah." Dukun itu terkekeh lagi.
Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Rezeki besar tidak datang begitu saja. Kau harus memberi tumbal. Rohmat terkejut. Tumbal? Maksudnya nyawa manusia, Mbah? Iya, mereka yang haus kekayaan harus memberi makan pada penguasa gaib. Kau beruntung, aku punya jalannya. Ada siluman monyet putih yang mau menerima persembahanmu. Kalau kau beri dia daging manusia, maka ia akan membalas dengan rezeki yang tak habis-habis. Rohmat tercekat. Nyawa manusia itu bukan hal kecil. Tapi wajah anak-anaknya yang kurus terbayang. Suara istrinya yang marah-marah terngiang. Dan rasa malu karena tak mampu memberi mereka kehidupan layak membakar dadanya. Mbah, kalau saya tidak bisa membunuh orang, apa tidak ada cara lain, Mbah? Dukun itu menyipitkan mata, lalu tersenyum licik. Kalau kau tak sanggup, cukup bawa barang milik orang yang kau incar. Siluman itu akan tahu caranya. Ia akan menjemput nyawa tanpa kau harus kotor tangan. Tapi ingat, semakin dekat orang itu, semakin kuat ikatan tumbalnya. Rohmat menggigil. Ia tahu perkataan itu bukan main-main. Namun pada saat yang sama, ia merasakan nafsu serakahnya menyala. Bayangan punya usaha besar, bisa membeli rumah layak, anak-anak kenyang, dan istrinya berhenti mengomel. Semua itu terasa menggoda. Apa saya akan benar-benar kaya, Mbah? Suaranya bergetar, campuran takut dan harap. Sudah banyak buktinya. Tapi sekali kau masuk, tidak ada jalan kembali. Ingat itu. Rohmat menunduk, jantungnya berdegup keras. Ia tahu. Ia berdiri di persimpangan jalan. Tetapi tekanan hidup membuatnya menutup mata. Ia mengangguk pelan. Baik, Mbah, saya akan lakukan. Dukun itu tersenyum lebar. Ia mengambil sebuah keris kecil yang ujungnya runcing. Ini untukmu. Pisau ini sakti. Sekali tusuk nyawa langsung terputus. Kau bisa pakai ini atau bawa saja barang milik targetmu. Rohmat meraih pisau itu dengan tangan gemetar. Ujung logamnya dingin, seakan meresap ke tulang. Malam itu ia pulang dengan dada berkecamuk. Setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa beban dosa yang baru saja disematkan. Ia menatap langit gelap tanpa bintang. Seolah alam pun ikut bungkam menyaksikan jalan gelap yang dipilih seorang ayah terdesak. Di rumah anak-anaknya masih terlelap. Sari duduk di dipan, wajahnya muram. Dari mana saja, Mas? Cari jalan keluar. Jawab Rohmat singkat dan ketus. Ia tak berani menatap mata istrinya. Tangannya meremas pisau kecil di balik saku. Dalam hatinya, Rohman tahu ia sudah melangkah ke dunia yang tak seharusnya. Tapi entah kenapa bayangan sosok kakek berjubah putih yang pernah menghentikannya semalam terus muncul, seolah memberi peringatan. Namun Rohmat memilih menepisnya. Ia sudah terlanjur menaruh harapan pada janji kekayaan dari siluman monyet putih. Dan malam itu jalan menuju kegelapan mulai terbuka lebar. Malam itu langit gelap pekat, bulan tertutup awan tebal. Seolah sengaja menyembunyikan wajahnya dari bumi yang hendak dipenuhi dosa. Rohmat berjalan dengan langkah berat, diiringi seorang lelaki tua berwajah keriput, berjubah hitam yang tak lain adalah dukun yang ia datangi beberapa hari lalu. Nafas Rohmat terengah-engah, bukan karena lelah berjalan, tetapi karena hati kecilnya terus berteriak menolak kemana kakinya dibawa. Namun bayangan Sari, istrinya yang selalu marah-marah di rumah, dan 5 anaknya yang kelaparan, membuat tekadnya mengeras.
meski rasa takut membekap dada. "Ayo, jangan lambat. Siluman itu tidak suka menunggu," kata si dukun dengan suara serak, seolah setiap katanya keluar dari rongga dada kosong. Rohmat menelan ludah. "Mbah, apa benar? Kalau aku berhasil, aku bisa punya uang?" Dukun itu menoleh sekilas, matanya yang putih pucat menyala samar di kegelapan. "Bukan hanya uang, kau bisa punya usaha, rumah baru, kendaraan, tapi semua ada bayarannya." Langkah mereka terhenti di tepi hutan yang disebut warga sebagai Alas Winyit. Tidak banyak yang berani masuk ke sana, apalagi malam hari. Pohon-pohon besar berakar mencuat ke permukaan tanah, menyerupai tangan-tangan raksasa yang siap meraih siapapun yang mengganggu. Suara burung hantu bersaut-sautan dan angin malam berdesir dingin, membawa aroma tanah lembab bercampur sesuatu yang amis. Ia menancapkan tongkat kayu hitam di tanah, lalu berjongkok sambil menggambar sesuatu dengan kapur merah. Lingkaran aneh dengan tulisan kuno terbentuk di tanah, dikelilingi kemenyan yang sudah menyala. Asapnya menari-nari di udara. Rohmat hanya bisa menatap dengan keringat dingin menetes di pelipis. Tiba-tiba tanah di dalam lingkaran bergetar. Daun-daun kering beterbangan, dan dari dalam kegelapan muncul sosok besar. Seekor monyet, tapi bukan monyet biasa. Bulunya putih bersih, tapi matanya merah menyala, seperti bara api. Tubuhnya sebesar manusia dewasa, bahkan lebih tinggi. Kuku-kukunya panjang, mencakar tanah, menimbulkan suara berderit yang membuat bulu kuduk Rohmat berdiri. Rohmat terperanjat. Apa itu, Mbah?" Dukun itu tersenyum miring. "Itulah tuanmu sekarang, siluman monyet putih." Monyet itu menjerit keras, suaranya memekakan telinga, lalu melompat mendekat. Nafasnya kasar, aroma busuk daging membusuk menyembur dari mulutnya. Rohmat hampir terjatuh, saking takutnya. Dukun itu menengadah. "Tuan, ini orang yang ingin mengabdi padamu. Dia siap memberi makanmu asal kau memberinya kekayaan." Monyet itu menatap Rahmat lekat-lekat, seolah menembus isi hatinya. Rohmat merinding, jantungnya berdetak kencang. Ingin lari, tapi kedua kakinya kaku. Siluman itu mengerang. "Makanan." Suaranya berat, menggema seperti keluar dari perut bumi. Dukun itu menoleh pada Rohmat. "Kau dengar, tugasmu sederhana, memberi makan. Dia tidak makan nasi, tidak makan buah. Dia hanya makan daging manusia." Rohmat menutup mulutnya, hampir muntah. Daging manusia, Mbah?" Dukun itu tertawa pelan, tawa yang membuat suasana semakin mencekam. "Kalau kau tak sanggup, maka kau sendiri yang akan dimakannya. Pilih jadi tuannya atau jadi makanannya." Monyet putih itu menggerang lagi, menjulurkan lidah panjang, meneteskan air liur ke tanah. Rumput di bawahnya langsung layu, seolah terbakar cairan asam. Rohmat ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. "Kau hanya perlu mencari satu korban. Kalau kau kesulitan membunuh, cukup curi barang milik seseorang itu. Baju, rambut, atau apapun. Siluman ini yang akan menghabisinya untukmu." Air mata menggenang di mata Rahmat. "Ya Allah, apa ini satu-satunya jalan?" bisiknya lirih. Namun dukun itu seolah mendengar. Ia mendekat, berbisik dengan nada menekan. "Jangan sebut nama itu di sini. Kalau kau ingin selamat dan kaya, patuhi saja. Kalau tidak, mati pun tak akan sempat kau sesali." Monyet putih itu menggaum keras, meninju batang pohon besar hingga roboh. Tanah bergetar, Rohmat terjerembab memeluk pisau itu erat-erat, seolah satu-satunya pegangan hidupnya.
Dukun lalu menutup ritual dengan mantra panjang. Asap kemenyan semakin pekat menyelimuti hutan. Sesaat kemudian, monyet putih itu menghilang lenyap dalam pusaran asap. Namun suaranya masih menggema di telinga Rohmat. "Makan, bawa makanan untukku." Keheningan kembali menyelimuti hutan. Rohmat terduduk, wajahnya pucat pasi. Ia tahu malam itu ia sudah mengikat perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Pisau di tangannya terasa berat, seakan menuntut darah. Dalam perjalanan pulang, dukun itu hanya berkata singkat, "Ingat, jangan coba melawan. Kalau tidak, bukan hanya kau yang celaka, tapi juga istrimu dan kelima anakmu." Rohmat terdiam, matanya kosong. Dalam hati ia tahu dirinya baru saja melangkah masuk ke jurang hitam yang tak mudah dilepaskan. Pagi itu udara terasa sejuk. Perempuan itu sudah duduk di kursinya sejak subuh. Ya, Atun. Jarum dan benang tak pernah lepas dari tangannya. Dari hasil menjahit inilah ia menghidupi anak-anaknya setelah suaminya meninggal. Meski hidup pas-pasan, Atun tidak pernah mengeluh. Jarum itu menari di tangannya, menusuk dan menarik kain dengan cekatan. Sesekali ia berhenti untuk meneguk teh hangat yang sudah mulai dingin. Matanya sedikit lelah, tapi hatinya selalu tenang. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Atun berhenti sejenak, menutup alat jahitnya, lalu berwudu. Ia menunaikan sholat duha dengan khusyuk. Setelah itu duduk di sajadah sambil membuka mushaf. Suara lantunannya lembut memenuhi ruangan sempit namun damai itu. Di luar anak-anaknya bermain sederhana. Ada yang berlarian di halaman, ada yang menggambar di tanah dengan ranting. Tawa ceria tanpa beban. Kehidupan Atun mungkin serba kekurangan, tapi keberkahan terasa nyata di rumah itu. Namun ketenangan pagi itu akan segera terganggu. Rohmat dengan langkah ragu tapi wajah dipaksakan ramah berjalan menuju rumah Atun. Di tangannya ada sebuah bungkusan berisi beberapa pakaian lusuh. Sebagian memang miliknya, sebagian lain ia sengaja ambil dari rumah untuk dijadikan alasan. Sejak semalam pikirannya terus dihantui suara siluman monyet putih itu meminta makanan. Ia tidak bisa tidur, tubuhnya gelisah dan setiap kali memejamkan mata, bayangan monyet itu muncul, siap mencapik dirinya dan keluarganya jika ia tak segera membawa tumbal. "Aku harus lakukan ini demi Sari, demi anak-anakku," bisiknya pada diri sendiri. Meski dalam hati ia tahu sedang menyeret dirinya ke jurang. Sesampainya di depan rumah Atun, ia menarik nafas panjang lalu mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu terbuka. Atun muncul dengan kerudung yang seadanya. Wajahnya berseri meski tampak lelah. "Oh, Mas Rohmat, ada perlu apa, Mas?" "Mbak Atun, saya mau minta tolong. Ini ada beberapa baju, bisa tolong dijahitkan. Nanti malam harus sudah jadi, soalnya besok dipakai." Atun tersenyum kecil, menerima bungkusan itu tanpa curiga sedikit pun. "Insya Allah bisa, Mas. Nanti kalau sudah jadi saya antar ke rumah ya." Rohmat mengangguk cepat. "Ya Mbak, tolong bawa ke rumah saya saja ya malam ini." "Baiklah Mas." Atun mengangguk. "Kebetulan saya memang tidak banyak pesanan hari ini. Mudah-mudahan bisa cepat selesai." Rohmat berpura-pura tersenyum, lalu berpamitan. "Terima kasih ya Mbak." Begitu langkahnya menjauh, senyum itu langsung hilang. Wajahnya kembali pucat pasi, keringat dingin mengucur. Ia tahu, dengan menyerahkan pakaian itu, ia sudah menandai Atun sebagai calon korban. Entah dengan pisau sakti yang diselipkan di pinggangnya, atau dengan cara lain. Ia hanya perlu satu barang milik Atun untuk dijadikan persembahan. Kini barang itu sudah ada di tangannya. Di rumah, Atun kembali duduk di kursinya, membuka bungkusan itu, lalu mulai bekerja.
Ia tidak tahu bahwa jahitan yang ia lakukan bukan sekedar pekerjaan biasa, melainkan sedang menyiapkan jaring kematian yang mengintai dirinya sendiri. Sementara anak-anaknya tetap bermain riang, tak menyadari ada bahaya besar yang diam-diam merayap mendekat. Rohmat berjalan pulang dengan langkah gontai. Di dalam kepalanya, siluman itu kembali terdengar, menggema seperti gaung dari dalam gua. Makanan, bawa makananku. Ia menutup telinga, tapi suara itu terus menghantui. Setiap langkah terasa berat. Wajah anak-anak Atun terlintas di benaknya, polos, lugu, dan ceria. Hatinya mencelos. Ya Allah, kenapa harus mereka? Kenapa aku harus melibatkan orang yang tidak salah apa-apa? Desisnya lirih, hampir menangis. Namun wajah Sari kembali hadir di kepalanya dengan suara yang keras, sering memarahinya karena tidak bisa memberi nafkah. Anak-anaknya yang kurus sering tidur dalam keadaan lapar. Bayangan itu membuat hatinya kembali goyah. Mungkin hanya sekali ini. Setelah itu aku akan berhenti. Ia membujuk dirinya sendiri. Meski jauh di lubuk hati, ia tahu bahwa sekali masuk perangkap pesugihan, tak akan ada jalan keluar yang mudah. Siang berganti sore, Atun masih menjahit dengan tekun. Sementara anak-anaknya sudah masuk rumah meminta makan. Atun menghidangkan singkong rebus adanya, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak pernah tahu baju-baju yang ia jahit kali ini adalah jalan bagi sebuah rencana jahat yang tengah ditenun oleh Rohmat bersama siluman monyet putih. Di rumahnya sendiri, Rohmat duduk gelisah. Pisau sakti itu ia taruh di meja, berkilat dingin di bawah cahaya lampu templok. Ia menatapnya lama, tangannya gemetar. Satu tusukan saja, satu tusukan, selesai, aku kaya. Namun setiap kali membayangkan wajah Atun, wanita sederhana yang selalu ramah, ia merasa dadanya sesak. Tetapi setiap kali ia mendengar teriakan anak-anaknya dari dalam rumah, meminta makan, merengek karena lapar, tekadnya kembali rapuh. Malam semakin dekat dan keputusan harus segera diambil. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung tanpa bintang, seolah menyimpan sesuatu yang muram. Di rumah sederhana miliknya, Atun merapikan hasil jahitan. Sejak sore ia sudah bertekad untuk segera menyelesaikan pesanan Rohmat. Sebab ia tahu lelaki itu meminta agar baju-baju itu jadi malam ini juga. Atun adalah perempuan yang selalu menepati janji. Baginya kepercayaan pelanggan adalah nafkah yang tidak boleh dikhianati. Walau tubuhnya lelah setelah seharian menjahit dan mengurus anak-anak, ia tetap tersenyum melihat hasil kerjanya. Baju-baju itu kini rapi, sudah dilipat dan dimasukkan ke dalam kresek hitam. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Anak-anak sudah tidur dan Atun bersiap berangkat. Ia mengenakan kerudung tipis, lalu mengambil tas kecil berisi uang recehan untuk ongkos jika diperlukan. Sebelum melangkah keluar, ia menatap sebentar wajah anak-anaknya yang terlelap. Senyuman lembut muncul di bibirnya. Ibu sebentar saja nak, ibu janji cepat pulang. Ia pun berjalan menuju rumah Rohmat yang jaraknya tak begitu jauh dari rumahnya. Jalan desa malam itu sunyi. Hanya suara cangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Sementara itu di rumahnya, Rohmat duduk gelisah di kursi bambu depan rumah. Di tangannya, pisau sakti pemberian dukun berkilat tajam, memantul cahaya lampu templok. Sejak sore ia sudah bolak-balik keluar masuk rumah, menunggu kedatangan Atun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski udara dingin menusuk tulang, suara siluman monyet putih kembali bergema di kepalanya. Makanan, kau sudah menandainya. Sekarang tusukkan pisau itu. Darahnya untukku. Rohmat menggenggam pisau itu lebih erat. Wajahnya pucat.
Ya Allah, kenapa hatiku berat sekali? Tapi kalau aku tidak lakukan, anak-anakku bisa jadi tumbal. Gumamnya dengan suara parau. Tak lama kemudian, sosok Atun muncul dari kejauhan. Melangkah tenang dengan membawa bungkusan kresek. Wajahnya tidak menampakkan rasa curiga sedikit pun. Justru ramah seperti biasanya. Assalamualaikum Mas Rohmat. Sapanya begitu ia sampai di depan rumah. Waalaikumsalam. Jawab Rohmat singkat, suaranya serak. Atun mengulurkan bungkusan berisi baju. Ini Mas, sudah selesai semua. Alhamdulillah bisa tepat waktu. Rohmat berdiri, tangannya yang satu menerima bungkusan. Sementara tangan lainnya masih menggenggam pisau yang tersembunyi di balik tubuhnya. Dadanya bergemuruh. Suara siluman semakin keras mendorongnya untuk segera bertindak. Saat Atun sibuk merapikan kerudungnya, Rohmat menarik nafas dalam-dalam. Lalu mengangkat tangannya, bersiap menusukkan pisau ke arah perut Atun. Namun pisau itu berhenti di udara. Tangannya kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Rohmat berusaha mendorong lebih kuat, tapi lengannya terasa berat, seperti tak bisa digerakkan ke depan. Keringat deras membanjiri tubuhnya. Atun yang melihat gerakan aneh itu langsung tersentak. Mas, apa ini? Serunya kaget. Matanya menatap pisau yang hampir mengenai tubuhnya. Rohmat gugup, wajahnya memerah. Ia buru-buru menurunkan pisau itu, lalu tergagap mencari alasan. Enggak sengaja Mbak. Tadi aku habis motong kabel di dapur. Terus ke bawah ke sini. Nggak sengaja terangkat tadi. Atun menatap dengan dahi berkerut, jelas curiga. Tapi nalurinya yang sederhana membuatnya tidak langsung menuduh. Ia hanya mundur beberapa langkah menjaga jarak. Mas, hati-hati kalau pegang benda tajam. Saya jadi kaget. Rohmat tertawa kaku, suaranya terdengar aneh seperti memaksa. Iya maaf Mbak Atun. Hening sejenak, Atun menegakkan tubuhnya. Lalu dengan suara tenang ia berkata, kalau begitu Mas, upah jahitnya bisa saya terima sekarang. Supaya jelas biar nanti tidak ada beban pikiran. Permintaan itu seperti menyadarkan Rahmat dari kegugupannya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celana, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh, lalu menyerahkannya. Ini Mbak, maaf kalau belum seberapa. Atun menerimanya tanpa banyak kata. Ia hanya mengangguk. Terima kasih Mas, kalau begitu saya pamit dulu. Anak-anak sudah tidur, saya tidak bisa lama-lama. Iya, hati-hati di jalan Mbak. Jawab Rohmat dengan suara lirih. Matanya menunduk. Atun pun segera melangkah pergi, meninggalkan halaman rumah Rohmat dengan hati yang masih berdebar. Ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan, seolah baru saja terhindar dari sesuatu yang berbahaya. Sementara Rohmat berdiri mematung di tempat, menatap punggung Atun yang semakin menjauh. Pisau di tangannya kini terasa berat sekali, seolah baru saja dipaku oleh kekuatan gaib. Wajahnya pucat pasi, napasnya memburu. Kenapa aku tidak bisa menusuknya? Bisiknya gemetar. Ia menatap pisau itu dengan pandangan penuh kebingungan dan rasa takut. Pisau yang katanya sakti, yang seharusnya bisa langsung membunuh dengan satu tusukan, ternyata sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh Atun. Suara siluman kembali terdengar, kali ini lebih marah. Pengecut, kenapa kau biarkan dia pergi? Harusnya darahnya sudah untukku. Rohmat menutup telinganya, berjongkok hampir menangis. Aku sudah mencoba, tapi ada sesuatu yang menahan. Aku tak bisa. Malam itu di bawah langit gelap yang menekan, Rohmat benar-benar tidak mengerti. Yang ia tahu rencananya gagal total. Dan lebih dari itu, ia mulai menyadari
bahwa ada kekuatan yang menjaga Atun. Kekuatan yang bahkan pisau sakti dan siluman monyet putih tidak bisa lawan. Pagi itu matahari bersinar redup, udara desa masih segar. Embun tipis menempel di daun-daun pisang di halaman rumah Atun. Di dalam rumah, Atun sudah duduk di kursi kecil dekat mesin jahitnya. Jemarinya lincah menggerakkan jarum. Sementara kain berwarna hijau toska tergelar di pangkuannya. Sesekali ia berhenti untuk meneguk air putih, lalu melanjutkan lagi. Wajahnya terlihat tenang, meski hatinya masih menyimpan rasa tidak enak. Malam tadi ia hampir saja ditusuk oleh Rohmat. Meski Rohmat beralasan bahwa itu hanya tidak sengaja, Atun tetap merasa ada sesuatu yang janggal. Namun ia memilih untuk tidak membicarakan hal itu dengan siapapun. Baginya jangan-jangan ia hanya berprasangka buruk. Di tengah kesibukannya, suara pintu diketuk dari luar. "Assalamualaikum," terdengar suara lelaki. Atun menoleh. Suara itu tidak asing. Ia bangkit membuka pintu dan benar saja, Rohmat berdiri di sana. Lelaki itu mengenakan kaos oblong kusam, wajahnya terlihat agak pucat dan mata sayunya seperti kurang tidur. "Waalaikumsalam, Mas Rohmat. Ada apa pagi-pagi sudah kemari?" tanya Atun dengan nada ramah, meski di hatinya terselip keraguan. Rohmat menggaruk kepalanya, berusaha tersenyum. Mbak, aku mau pinjam benangmu. Ada bajuku yang sobek, mau ku coba jahit sendiri. Kalau boleh tapi..." Atun mengerutkan kening. Permintaan itu terdengar aneh. Rohmat bukanlah tipe laki-laki yang suka menjahit. Selama ini ia justru selalu datang dengan alasan minta tolong menjahitkan. Namun Atun tidak ingin menampakkan kecurigaan terlalu jelas. "Benang warna apa, Mas?" tanya Atun hati-hati. "Hitam saja," jawab Rohmat cepat seakan sudah menyiapkan alasan. Atun diam sejenak, ia berbalik masuk ke dalam rumah. Di rak kecil dekat mesin jahitnya, ia kembali menggulung benang hitam yang sudah separuh terpakai. Dalam hatinya muncul pertanyaan, buat apa dia butuh benang? Tapi ia menepis pikiran itu. Ketika kembali ke depan pintu, ia menyerahkan benang itu kepada Rohmat. "Ini cuma tinggal separuh, semoga cukup." Rohmat menyambutnya dengan tergesa, seolah takut berubah pikiran. Cukup, terima kasih Mbak Atun." Wajah Atun masih menyisakan keheranan. "Mas, kalau mau dijahit, bawa saja ke sini, biar saya yang mengerjakan." "Bukankah selama ini begitu?" Rohmat menelan ludah, matanya melirik ke arah lain. Enggak usah, Mbak. Aku coba sendiri dulu. Kalau nanti rusak, baru kubawa ke sini." Atun hanya mengangguk. "Baiklah, semoga berhasil." Tanpa banyak bicara lagi, Rohmat pun pamit melangkah cepat meninggalkan rumah Atun. Sepeninggal Rohmat, Atun termenung. Perasaannya makin tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa. Ia menatap mesin jahitnya, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan perasaan yang bercampur antara was-was dan pasrah. Sementara itu Rohmat membawa gulungan benang itu dengan hati berdebar. Tangannya bergetar, keringat dingin membasahi tengkuk. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, membawa benang itu ke rumah dukun dan melangkah cepat melewati jalan setapak di tepi sawah. Sesampainya di rumah dukun, sebuah rumah tua di pinggir hutan dengan dinding papan kusam, ia langsung mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara serak. "Masuk, Rohmat." Dukun itu seolah tahu siapa yang datang tanpa perlu melihat. Bau dupa menusuk hidungnya, membuat ruangan pengap. Di sudut ada kendi berisi air hitam dan beberapa sesajen. Dukun itu duduk bersila di tikar lusuh. Matanya tajam menatap Rohmat. "Bagaimana?
kau sudah lakukan perintahku semalam?" Rohmat menunduk. Gagal mbah, pisau itu entah kenapa tidak bisa menyentuh Atun. Tanganku seperti ditahan sesuatu. Dukun itu menyipitkan mata, wajahnya murka. "Bodoh, kau sudah diberi pisau sakti, tapi kau tak mampu menggunakannya." Rohmat gemetar, namun ia segera mengangkat benang yang dibawanya. "Tapi aku punya ini mbah, benang dari rumah Atun sendiri. Bukankah ini bisa dipakai untuk media?" Mata dukun itu berbinar, senyum licik muncul di bibirnya. "Akhirnya kau tidak sepenuhnya tolol. Benang ini akan menjadi pengikat. Dengan ini kita bisa menyerangnya tanpa perlu kau berhadapan langsung. Lebih halus, lebih pasti." Rohmat menghela nafas lega. Meski rasa takut masih menekan dadanya, ia tidak lagi peduli dengan rasa bersalah. Yang ada di benaknya hanya satu: ia harus berusaha memberi tumbal. Kalau tidak, anak-anaknya akan jadi korban. Dukun itu segera merapalkan mantra, mengambil benang dari tangan Rohmat, lalu membentangkannya di atas kendi berisi air hitam. Ujung-ujung benang dicelupkan ke cairan itu. Kemudian dukun mulai mengikat simpul demi simpul sambil melafalkan kata-kata aneh yang membuat bulu kuduk Rohmat merinding. "Asal benangmu dari rumahnya, berarti ada jejak dirinya di dalam. Dengan simpul ini, perlahan tubuhnya akan terikat. Nafasnya akan sesak dan hidupnya akan melemah." Suara dukun itu bergetar diiringi asap dupa yang makin pekat. Rohmat menatap proses itu dengan mata melebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Atun, tapi hatinya berdoa dalam diam agar siluman monyet putih puas dan anak-anaknya selamat. Namun jauh di rumahnya, Atun tengah menjahit. Tiba-tiba merasakan sesuatu aneh. Dadanya sesak, jarinya gemetar. Benang yang sedang ia gulung terlepas begitu saja. Ia mengusap dada, beristighfar lirik. "Ya Allah, ada apa dengan hamba-Mu ini?" Di dalam rumah reot yang pengap, bau dupa semakin menyesakkan dada. Asap tipis berputar-putar di langit-langit membentuk gumpalan kelabu. Rohmat duduk bersila dengan wajah pucat. Matanya tak berani menatap langsung ke arah dukun tua yang kini tengah merapal mantra. Benang hitam yang tadi dibawa dari rumah Atun telah berada di genggaman dukun itu. Jemari tuanya kurus dan berurat, bergerak lincah mengikat simpul demi simpul. Setiap simpul diiringi bisikan serak yang sulit dipahami, seolah berasal dari bahasa kuno yang tak pernah terdengar di telinga orang awam. Setelah beberapa saat, dukun itu menaruh benang di atas bara dupa yang masih menyala merah. Api kecil mulai menjilat benang, tapi anehnya, benang itu tidak langsung habis terbakar. Justru dari gulungan benang itu keluar suara mendesis seperti seekor ular yang tengah marah. Dukun mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Suaranya menggelegar, memenuhi ruangan sempit. "Monyet putih, datanglah, datanglah." Kepala Rohmat menunduk makin dalam. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia tahu ini bukan sekedar ritual biasa. Siluman monyet putih itu memang sudah lama menjadi penjaga pesugihan sang dukun. Dan malam ini, sosok menyeramkan itu akan benar-benar dilepaskan. Perlahan muncul sesosok bayangan. Sepasang mata merah menyala menembus gelap. Lalu tubuh berbulu putih pekat mulai terlihat. Gigi-giginya tajam berkilau, moncongnya memanjang, dan ekor panjangnya bergerak-gerak seperti cambuk. Suara mendengus kasar terdengar dari makhluk itu, membuat Rohmat spontan merapatkan tubuhnya ke dinding. Itu dia, siluman monyet putih. Pergilah, temukan perempuan bernama Atun. Cium jejaknya,
masuk rumahnya, lalu gapai tubuhnya. Nyawanya untukmu, darahnya untukmu. Monyet putih itu meraung lalu melompat keluar dari rumah dengan gerakan gesit. Hanya dalam sekejap ia sudah melesat melintasi jalan setapak menuju arah desa. Di rumahnya Atun tengah duduk di depan mesin jahit. Malam itu ia sengaja menyelesaikan pesanan tetangganya agar esok pagi bisa dikembalikan lebih awal. Hening. Hanya suara jarum mesin jahit yang berulang-ulang menembus kain. Namun hatinya terasa tidak tenang. Sejak tadi bulu kuduknya meremang, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari luar jendela. Beberapa kali ia menoleh, tapi yang terlihat hanya pekatnya malam. Ia mengusap dada sambil beristighfar, berusaha menenangkan diri. Dari balik gelap, dua mata merah menyala muncul, menatap tajam ke arah rumah kecil itu. Monyet putih sudah tiba. Tubuhnya berjongkok rendah, mengendus-endus tanah, mencari jejak Atun dari benang yang tadi dibawa Rohmat. Dengan geraman rendah, makhluk itu melangkah mendekat. Ia menyentuh tanah dengan tangannya yang panjang dan berbulu, lalu mencakar udara seolah ingin memastikan jalannya benar. Sampai di depan pintu rumah Atun, monyet itu berhenti. Lidahnya menjulur, meneteskan air liur. Ia mengendus-endus udara, merasakan aura pemilik rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun melompat ke arah pintu, mencoba masuk. Namun tiba-tiba, tubuhnya terpental keras, jatuh ke tanah. Monyet itu meraung kaget, matanya menyala lebih terang. Ia berdiri lagi, mengerang, marah. Dari dalam rumah, Atun ikut tersentak. Ia mendengar suara keras seperti sesuatu menabrak dinding. Ia bangkit menatap pintu dengan wajah pucat. Astagfirullah, suara apa itu? Gumamnya dengan suara bergetar. Monyet putih itu tidak menyerang. Dengan amarah yang membara, ia kembali melompat, lebih keras dari sebelumnya. Tangannya yang besar siap mencakar daun pintu. Tapi ia terpental lagi, lebih jauh dari tadi, hingga menabrak pohon pisang di halaman. Suara retakan terdengar, daun-daun pisang bergoyang liar. Atun semakin berlari mengambil air minum, lalu membaca doa-doa yang ia hafal, meniupkannya ke arah pintu. Sementara itu, makhluk itu makin perang. Matanya berubah semakin merah, giginya beradu mengeluarkan suara berderit. Ia melompat untuk ketiga kalinya, kali ini dengan raungan yang mengguncang malam. Namun begitu tubuhnya menyentuh ambang pintu, cahaya terang keluar seketika dari dinding rumah Atun. Api biru menjalar cepat ke tubuh monyet putih itu. Ia menjerit, melengking, suaranya menggema, jauh hingga ke ujung desa. Tubuh berbulu itu berguling-guling di tanah, terbakar oleh api gaib yang tak terlihat oleh mata siapapun. Bau gosong menyengat, asap putih mengepul dari tubuhnya. Dalam sekejap makhluk itu hanya tersisa abu hitam yang beterbangan lenyap di telan angin malam. Atun jatuh terduduk, nafasnya terengah. Ia tidak tahu apa yang barusan terjadi, tapi ia yakin ada sesuatu yang ingin masuk ke rumahnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya mengalir. Ya Allah, lindungi hamba dari segala kejahatan yang tak tampak. Di rumah dukun kejadian itu juga terasa. Bara dupa tiba-tiba padam. Benang hitam yang tadinya utuh berubah menjadi abu. Dukun tua itu mendengus marah. Matanya melotot. Celaka, ada benteng kuat di rumah perempuan itu. Rohmat, kau tahu siapa yang melindunginya? Rohmat terkejut, tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu, Mbah. Dia cuma penjahit biasa, tidak pernah belajar apa-apa. Dukun itu mengepalkan tangan, wajahnya semakin kelam. Jangan bodoh, tidak mungkin makhluk sekuat monyet putih bisa terbakar begitu saja kalau tidak ada kekuatan lain yang menjaga. Perempuan itu tidak sesederhana yang kau kira.
Rohmat menunduk, rasa takut makin menusuk hati. Tak mungkin makhluk itu bisa hancur begitu saja. Ada sesuatu yang kita tidak tahu. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar raungan panjang. Suara itu berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, lebih mengguncang. Mbah, itu suara apa lagi, Mbah? Dukun itu mencoba menenangkan muridnya, meski dirinya sendiri juga gentar. Tenang, itu hanya ilusi. Makhluk itu sudah kuikat. Tidak mungkin berkhianat pada tuannya. Belum sempat ia selesai bicara, pintu rumah reot itu bergetar keras. Pintu kayu lapuk itu terpental, menabrak dinding hingga hancur, berantakan. Dari kegelapan luar, sesosok tubuh berbulu putih muncul dengan mata merah yang menyala. Monyet putih itu kembali, tapi kini berbeda. Auranya lebih garang. Tubuhnya lebih besar, bulu-bulunya seperti terbakar dari dalam. Tidak, ini tidak mungkin. Teriak dukun bangkit dengan wajah panik. Monyet itu meraung panjang, yang melompat masuk dengan sekali ayunan. Tangannya yang kuat mencakar meja ritual, membuat dupa, kendi, dan sesajen beterbangan. Api kecil menjilat kain, membuat ruangan makin panas dan kacau. Rohmat menjerit dan mundur. Menabrak dinding, ia ingin lari, tapi kakinya terasa lemas, seakan menolak gerakan. Mbah, tolong kendalikan monyetmu, Mbah. Dukun mengangkat tongkat kayu tua, lalu berteriak sambil merapal mantra. Tunduk, aku perintahkan kau tunduk padaku. Namun monyet putih itu tak menggubris, justru ia semakin mengamuk dengan kecepatan kilat. Cakar panjangnya menghantam dada dukun. Tubuh rentah itu terpental ke belakang. Rohmat semakin panik, ia berusaha kabur ke pintu, tapi langkahnya terhenti ketika menyadari bukan hanya satu monyet putih yang ada di ruangan itu. Dari kegelapan bermunculan sosok-sosok serupa. Mereka identik, sama-sama bermata merah, berbulu putih, dan bergerak dengan kelincahan mematikan. Jumlahnya makin banyak. Ya Allah, apa ini? Bisik Rohmat dengan suara parau. Sekejap kemudian gerombolan monyet itu serentak menerkam. Satu mencakar bahunya, satu lagi menggigit pahanya. Jeritan Rohmat pecah begitu nyaring hingga menusuk telinga. Ia meronta, tapi tubuh-tubuh berbulu itu lebih kuat. Rohmat berteriak sampai suaranya parau. Ia mencoba memukul, menendang, tapi semakin ia meronta, semakin puas makhluk-makhluk itu menggigit. Giginya menembus kulit, darah mengucur deras, menyebar ke lantai yang sudah dipenuhi bercak merah. Dukun tua itu hanya sempat mengerang sebentar sebelum tubuhnya benar-benar tak berdaya. Matanya melotot, lidahnya terjulur, lalu kepalanya roboh ke samping. Nyawanya melayang di tangan keganasan makhluk ciptaannya sendiri. Rohmat bertahan sedikit lebih lama. Suaranya semakin serak, tubuhnya terkoyak di sana-sini. Sampai akhirnya jeritan terakhir pecah. Ampun. Lalu sunyi, tak ada lagi manusia di ruangan itu. Yang tersisa hanyalah potongan tubuh, darah yang menggenang, dan gerombolan monyet putih yang meraung-raung puas. Tak lama kemudian mereka menghilang begitu saja, lenyap ke udara, seperti kabut yang tertiup angin. Rumah reot sang dukun runtuh sebagian karena amukan tadi. Malam itu menjadi saksi berakhirnya dua manusia yang buta akan keserakahan. Di tempat lain suasana jauh berbeda. Atun masih duduk di ruang tengah rumahnya yang sederhana. Di hadapannya terbuka mushaf Al-Quran. Lampu minyak kecil menerangi halaman yang ia baca. Suaranya bergetar tapi penuh kehusyukan. Sesekali ia berhenti mengusap matanya yang basah. Perasaan haru menyelimutinya. Ia tak mengerti kenapa hatinya terasa begitu kuat membaca ayat-ayat itu. Seolah ada dorongan yang tidak berasal dari dirinya sendiri,
tanpa ia tahu. Setiap lantunan ayat itu menjadi benteng yang menyingkirkan segala kejahatan yang hendak mendekat. Air mata menetes jatuh ke halaman musyaf yang masih hangat oleh genggamannya. Ia tidak tahu, jauh di tempat lain dukun dan Rohmat sudah meregang nyawa oleh makhluk yang tadinya hendak mencelakainya. Ia hanya tahu bahwa malam itu ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang menjaganya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.